saja Bu Ketua. Tanggapannya saja Bu Ketua. Sedikit saja Bu Ketua. Bagaimana Bu? Soal tanggapannya Bu Ketua soal ini. Badan Kehormatan DPRD Bone menggelar rapat internal untuk membahas isu dugaan pelanggaran etik yang menyeret Ketua DPRD Bone. Namun hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran itu belum dapat diproses karena belum adanya aduan secara tertulis. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD Bone Bahtiar Mala usai memimpin rapat internal di ruang Komisi 3 Gedung DPRD lantai 2 Jalan Reformasi Kecamatan Tanetiriatang Barat pada Kamis 30 Juli. Bahtiar mengatakan rapat tersebut digelar sebagai bentuk respon cepat BK terhadap isu dugaan pelanggaran etik. Dalam rapat, BK juga meminta pandangan tenaga ahli DPRD Bone untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya meski isu dugaan pelanggaran etik terus berkembang, hingga kini Badan Kehormatan belum menerima laporan resmi. Bahtiar menegaskan BK tidak dapat menjalankan proses pemeriksaan tak hanya berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ia pun menambahkan aduan tertulis dapat diajukan oleh masyarakat, pimpinan DPRD maupun anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, staf sekretariat DPRD Bone YNS membeberkan kronologi dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Ketua DPRD Andi Tenri Walinodo di kantin DPRD Bone. Peristiwa tersebut pun sudah dilaporkan yang bersangkutan ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli lalu. Apa tindakan BK sampai sejauh ini, Pak? Saya kira langkah awal yang dilakukan oleh Badan Kehormatan tadi kita sudah melakukan rapat internal dengan meminta pertimbangan dari tenaga ahli, karena sekarang kan ada tenaga ahli di DPRD. Kita minta pandangan terkait dengan itu, yang pada dasarnya terkait dengan isu yang berkembang adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pimpinan. BK merespon secara cepat melakukan rapat. Hal itu karena sampai sekarang aduan yang terkait dengan hal itu, isu yang berkembang belum ada di pimpinan, terus dan bahkan juga di BK belum ada secara tertulis. Makanya saya selaku BK dengan teman-teman berprinsip bahwa dengan merujuk regulasi yang ada di PP 12, saya kira isu yang berkembang itu kalau belum ada aduan secara tertulis yang dihadapkan di pimpinan tembusan Badan Kehormatan, saya kira BK belum memungkinkan untuk menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Saya kira begitu. Tapi Bang, BK bisa langsung bertindak, Bang. Apakah hal itu tidak bisa dilakukan di DPRD Bone, Bang? Saya kira BK kan dalam menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada. Iya, Bang. Jadi kalau harus bertindak kan apa dasarnya BK? BK kan suatu lembaga AKD yang ada di DPR yang punya tupoksi hal itu tadi. Tapi tidak ada, dia kan jalan, dia bergerak, dia menjalankan tupoksinya dengan perundang-undang, berdasarkan perundang-undangan. Saya kira begitu. Tapi hasil rapat tadi, Bang, di BK, apa kesimpulannya, Bang? Apakah akan langsung mengklarifikasi Ibu Ketua dengan korban? Saya bersepakat dengan teman-teman dengan pandangan tenaga ahli tadi. Saya kira belum memungkinkan untuk dijadikan rujukan tanpa aduan. Saya kira begitu. Oh, begitu, Pak Andi. Iya. Berarti harus ada dulu aduan, Pak Andi, baru bisa. Kalau merujuk di PP 12 2018, saya kira jelas di situ. Tidak mengatur regulasi terkait kalau tidak ada aduannya. Kalau mau baik ya harus ada aduan secara tertulis. Apakah dari pihak masyarakat, pihak pimpinan, atau pihak anggota DPR yang mana?
Begitu. Siap Bang. Tuh Bang, saya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.